Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Ulia Maulana, mahasiswa dari STIT Ibnu Sina, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, saya di sini perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan saya dan Muhammad Fuadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode dan media pembelajaran berbasis internet. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Fatima Al-Fatihah. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi. Metode dan media pembelajaran berbasis internet yang dirancang oleh Izul Ulia Maulana dan Muhammad Fuadi. Latar belakang. Kehidupan kita pada abad 21 sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang bisa kita sebut dengan TIK. Kecanggihan TIK telah membuat arus pertukaran informasi menjadi sangat cepat dan komunikasi menjadi seolah-olah tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan bahwa dampak perkembangan TIK ini terjadi pada seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek pendidikan. Pengertian pembelajaran berbasis online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad 18. Sejak awal pembelajaran jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk melaksanakan pembelajarannya, mulai dari teknologi paling sederhana hingga yang terkini. Contoh teknologi yang paling sederhana mungkin bisa menggunakan medsos seperti WhatsApp ataupun Telegram. Contoh teknologi yang terkini mungkin bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meet. Untuk yang selanjutnya yakni prinsip pembelajaran online, yaitu kesesuaian kurikulum, inklusivitas, keterlibatan pelajar, pembelajaran efektif dan inovatif. Selanjutnya asesmen formatif, asesmen sumatif, utuh, konsisten, transparan, mudah diikuti, efisien dan efektif. Untuk penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Rumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. Pastikan relevansi materi yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, inklusivitas. Rancang pedagogik pembelajaran yang mendukung praktek pembelajaran inklusif untuk memfasilitasi beragam jenis dan tingkat capaian belajar yang diinginkan pembelajar. Pembelajar berkebutuhan khusus, keragaman latar belakang sosial dan etnis, serta jenis kelamin. Yang ketiga, keterlibatan pembelajar. Rancang pedagogik yang dapat mengajak dan memotivasi pembelajar untuk melakukan pembelajaran aktif dan mencapai kesuksesan belajar. Yang keempat, inovatif. Gunakan teknologi inovatif yang dapat memberi nilai tambah pada kualitas pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran efektif. Penggunaan beberapa pendekatan desain yang memungkinkan pembelajar memilih salah satu pendekatan yang paling sesuai dengan dirinya. Pemanfaatan fitur-fitur pembelajaran yang akan mendorong proses metakognitif dan kolaborasi. Pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajar, tetapi bisa memperlihatkan keragaman perspektif.
Untuk yang keenam, asesmen formatif. Berikan kesempatan pada pembelajar untuk melakukan asesmen formatif, seperti melalui pemberian umpan balik mengenai hal-hal yang harus mereka perkuat dan bagaimana caranya. Pemberian kesempatan kepada pembelajar untuk saling memberi umpan balik satu sama lain. Yang ketujuh, asesmen sumatif. Bagi yang menginginkan fasilitas asesmen sumatif untuk menilai hasil belajar pembelajar, untuk menentukan kelulusan ataupun untuk memberi panduan bagi pembelajar untuk memilih arah pendidikan yang selanjutnya. Kemudian yang ke-8, utuh, konsisten, dan transparan. Keseluruhan pembelajaran harus konsisten, mulai dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Semua harus sesuai. Materi yang diberikan harus utuh dan dapat mempersiapkan pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan asesmen harus dirancang untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Kemudian yang ke-9, mudah diikuti. Pembelajaran harus dirancang agar mudah dioperasikan dan digunakan oleh pembelajar tanpa perlu terlalu banyak bantuan dan pelatihan, dan dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu rumit. Yang ke-10, efektif dan efisien. Investasi penggunaan teknologi yang diperlukan harus dapat diimbangi dengan manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut, misalnya dalam hal peningkatan kualitas dan fleksibilitas pembelajaran. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, jenis media. Media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran online, yang pertama media cetak. Biasanya menggunakan buku tema ataupun buku paket yang sudah ditentukan oleh sekolah untuk pegangan murid atau siswa. Kemudian ada audio atau yang sering kita sebut dengan listening kalau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istima. Atau juga bisa guru merekam penjelasan kemudian dikirim lewat WhatsApp ataupun media sosial yang lain. Kemudian video, kita bisa menggunakan video, entah itu membuat video pembelajaran sendiri ataupun kita copy paste dalam YouTube tentang bab-bab yang akan dikerjakan, atau juga bisa menggunakan link YouTube yang kemudian dikirimkan melalui media sosial kepada para murid. Kemudian terakhir, siaran langsung atau live streaming. Seperti contoh, bisa menggunakan Zoom meeting, atau juga bisa siaran lewat Instagram ataupun YouTube, yang biasanya itu yang banyak menggunakan siaran langsung itu webinar atau seminar online, itu biasanya menggunakan siaran langsung. Kemudian bab selanjutnya, langkah-langkah pengembangan pembelajaran online. Ada 4 aspek. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengembangan materi. Kemudian pengembangan media. Dan yang terakhir, uji coba. Untuk melakukan pengembangan pembelajaran online itu kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini merupakan tahap terpenting
Perencanaan harus dimulai dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Apa yang harus dicapai oleh pembelajaran di akhir proses pelajaran. Pada tahap ini dilakukan analisis kompetensi dan pemetaan kompetensi. Kemudian yang kedua, pengembangan materi. Pada tahap ini, materi perbagian silabus untuk setiap jenis media dikembangkan menjadi bahan ajar yang siap untuk digunakan. Kemudian tahap yang selanjutnya, pengembangan media. Setelah substansi materi lengkap, maka tim pengembang, khususnya ahli materi dan ahli media, mulai mengembangkan atau mencari materi non-teks untuk melengkapi dan memenuhi tuntutan rancangan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada uji coba. Bahan ajar yang telah dikembangkan sebaiknya diuji cobakan sebelum digunakan secara resmi. Uji coba ini adalah untuk mengevaluasi apakah bahan ajar yang telah dibuat tersebut dapat diikuti oleh pembelajar dengan mudah ataupun tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada komentar ataupun saran ataupun juga masukan, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.